Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu sehat walafiat. Hari ini kita berjumpa kembali di pembelajaran tema 1, subtema 1, pembelajaran keempat. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, dengan mengamati gambar peta, siswa dapat mengidentifikasi kondisi geografis pulau-pulau di Indonesia secara tepat. Yang kedua, dengan membaca, siswa menemukan contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur dalam sila-sila Pancasila, yaitu gotong royong secara benar. Yang ketiga, dengan membaca, siswa dapat menemukan ide pokok bacaan secara tepat. Nah, sekarang silahkan videonya disimak ya anak-anak. Ibu mempunyai gambar, yaitu gambar denah kandang kelinci. Bisa dilihat ya anak-anak. Yang berwarna hijau merupakan tempat pakan dan minum. Yang berwarna ungu yaitu indukan A, berwarna kuning indukan B, berwarna ungu indukan C, lalu yang berwarna ungu tua yaitu tempat pembuangan kotoran, yang berwarna biru kandang pembesaran, yang berwarna biru tua yaitu pejantan, dan yang berwarna hijau tempat pakan dan minum. Tata letak bangunan, sanitasi, jalan, dan pembuangan limbah kandang kelinci Pak Rudi sangat rapih. Dengan demikian, setiap pengunjung yang datang akan merasa nyaman. Nah, sebelum membangun kandang kelinci, Pak Rudi telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan membuat denah. Tahukah kamu apa itu denah? Denah merupakan gambaran tentang tata letak dalam suatu ruangan atau tempat. Gambaran yang lebih luas dibandingkan dengan denah adalah peta. Sedangkan peta merupakan gambaran dengan menggunakan skala tertentu mengenai suatu daerah. Kondisi geografis wilayah Indonesia yaitu ada Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Papua dan Maluku, dan Pulau Bali serta Nusa Tenggara. Nah, Ibu akan menjelaskan yang pertama, kondisi geografis wilayah Indonesia di Pulau Jawa. Luasnya itu 126.700 km persegi. Kemudian batas lautnya Laut Jawa, Samudra Hindia, Selat Sunda, dan Selat Bali. Untuk batas daratan yaitu Pulau Kalimantan, Pulau Bali, Pulau Sumatera, dan Selat Sunda. Keadaan alam Pulau Jawa, nama-nama pantai dan lautnya yaitu Pantai Pangandaran, Pantai Carita, Pantai Siung, Tanjung Lesung, Anyer, Parangkritis. Nama-nama lautnya yaitu Laut Jawa dan Samudra Hindia. Kemudian, nama-nama dataran rendahnya yaitu Surakarta, Semarang, dan Madiun. Dan nama-nama gunungnya yaitu Gunung Salak, Tangkuban Perahu, Ijen, Semeru, Lawu, Merapi, Merbabu, dan Argapura. Selanjutnya, kondisi geografis Pulau Sumatera berdasarkan peta. Yang pertama, luasnya itu 473.481 km persegi. Batas lautnya yaitu Teluk Benggala, Laut Cina Selatan,
Selat Sunda, Samudra Hindia, dan Selat Malaka. Kemudian batas daratan yaitu Malaysia, India, dan Kalimantan. Keadaan alam Pulau Sumatera. Nama-nama pantai dan lautnya yaitu Pantai Iboi, Sorake, Carocok, Pulau Jemur, Pasir Panjang, Nongsa, Tanjung Tinggi, Pasir Putih, Trikora, Parai Tenggiri. Dan nama lautnya yaitu Laut Indonesia. Nama-nama dataran rendah Pulau Sumatera yaitu Melaboh dan Singkel atau Singkil. Nama-nama gunung Pulau Sumatera yaitu Gunung Talang, Gunung Perkison, Gunung Marapi, Gunung Leser, Gunung Kerinci, Gunung Gerudong, Gunung Bandahara, Gunung Dempo, Gunung Singgalang, Gunung Talamau, dan Gunung Talang. Selanjutnya, kondisi geografis Pulau Kalimantan berdasarkan peta. Luasnya itu 743.330 km persegi. Batas laut yaitu Laut Cina Selatan, Laut Sulawesi, dan Laut Jawa. Untuk batas daratan Pulau Kalimantan yaitu Malaysia, Selat Karimata, dan Selat Makassar. Keadaan alam Pulau Kalimantan. Yang pertama, nama-nama pantai dan lautnya yaitu Pantai Kakaban, Sangalaki, Maratua, Sinka Island Park, dan Sambar Gelap. Nama-nama dataran rendahnya yaitu Pangkalabun, Pulau Kapuas, dan Pulau Pembuang, Ketapang, dan Teluk Melano. Nama-nama gunungnya yaitu Gunung Palung, Gunung Bukit Raya, Gunung Liang Pran, dan Gunung Halau-Halau. Selanjutnya, kondisi geografis Pulau Sulawesi berdasarkan peta. Luasnya yaitu 174.600 km persegi. Batas lautnya yaitu Laut Banda, Laut Sulawesi, dan Laut Flores. Batas daratan yaitu Kepulauan Maluku, Kalimantan, Filipina, NTT, dan NTB. Nama-nama pantai Pulau Sulawesi yaitu Pantai Likupang, Pantai Malalayang, Pantai Lakeba, Pantai Talise, Pantai Datomajene, Pantai Manakara, dan untuk lautnya yaitu Laut Sulawesi dan Laut Wakatobi. Nama-nama dataran rendah di Pulau Sulawesi yaitu Jane Panto, Bulukumba, Bantaeng, Takalar, Goa, Selayar, Majene, Mamuju, Pangkep. Nama-nama gunungnya yaitu Gunung Mahawu, Gunung Bawak Karaeng, Gunung Latimojong, Gunung Karangetang, Gunung Gandang, Dewata, Gunung Awu, dan Gunung Lakon. Kondisi geografis Pulau Papua dan Maluku. Luasnya yaitu 1.133.019 km persegi. Batas lautnya yaitu Laut Sulawesi, Laut Halmahera, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Filipina. Untuk batas daratan Pulau Papua dan Maluku yaitu Samudra Pasifik, Papua Nugini, Sulawesi, dan Timor Leste. Nama-nama pantai dan laut di Pulau Papua dan Maluku yaitu Raja Ampat, Kien Beba, Pulau Penu, Bakaro, Tanjung Kasuari, Pasir Panjang, Pintu Kota, Santai, Sopapei,
dan untuk lautnya yaitu Laut Banda, Maluku, dan Arafuru. Nama-nama dataran rendah di Pulau Papua dan Maluku yaitu Pesisir Arafura, Pesisir Transplai, Pesisir Teluk Papua, Maluku Tenggara. Untuk nama-nama gunung di Pulau Papua dan Maluku yaitu Gunung Gamsunoro, Gunung Kapala Madan, Gunung Walo Olon, Gunung Jaya, Gunung Trikora, Gunung Mandala. Kondisi geografis Pulau Bali dan Nusa Tenggara luasnya yaitu 25.789,81 km persegi. Batas lautnya yaitu Selat Bali, Laut Bali, dan Laut Flores. Batas daratan Pulau Bali dan Nusa Tenggara yaitu Pulau Jawa dan Lombok. Nama-nama pantainya yaitu Pantai Nusa, Kuta, Legian, Sanur, Seger, Koka, Lasiana. Nama lautnya yaitu Laut Bali, Laut Sawu, dan Laut Timor. Kemudian, nama-nama dataran rendah di Pulau Bali dan Nusa Tenggara yaitu Sungai Telaga Waja, Sungai Ayung, Lombok, Sumbawa, dan Flores. Nama-nama gunung di Pulau Bali dan Nusa Tenggara yaitu Gunung Agung, Gunung Abang, Gunung Batur, Gunung Batu Karu, Gunung Rinjani, dan Gunung Tambora. Luas, letak, dan kondisi geografis negara Indonesia merupakan modal dasar yang sangat penting bagi pembangunan nasional dan pemerataan hasil-hasilnya. Namun demikian, semuanya itu harus didukung dengan perilaku dan sikap positif yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sikap dan perilaku negatif yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila akan menjadi penghambat pembangunan nasional. Nah, sekarang anak-anak, ayo kita membaca. Judulnya, Gotong Royong Modal Dasar Pembangunan. Gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Mengapa demikian? Karena dengan bergotong royong, masyarakat akan sering melakukan silaturahmi dan kerjasama, sehingga terjalinlah solidaritas. Seiring dengan munculnya rasa solidaritas inilah, akan muncul juga rasa empati dan simpati di antara masyarakat yang akan mempererat dan memperkuat hubungan masyarakat. Tidak ada perbedaan dalam prinsip gotong royong. Gotong royong adalah kerjasama, memeras keringat secara bersama, dan perjuangan saling bantu-membantu secara bersama. Gotong royong dilakukan demi mencapai tujuan bersama, tidak mempedulikan agama, suku, ataupun golongan. Prinsip-prinsip gotong royong sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan nasional, karena semua masyarakat merasa saling memiliki. Masyarakat juga merasa mempunyai tujuan yang sama, yakni terwujudnya kehidupan yang sejahtera. Dengan bergotong royong, segala program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah akan dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya gangguan yang disebabkan oleh ketidakharmonisan masyarakat. Nah, anak-anak, di dalam teks bacaan gotong royong modal dasar pembangunan terdapat ide pokok. Anak-anak, ada yang masih ingat? Ide pokok itu apa sih? Ya, pintar. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama.
Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Sekian materi dari Ibu, dan sekarang Ibu akan memberikan tugas untuk kalian, yaitu sebutkan ide pokok masing-masing paragraf pada teks bacaan gotong royong modal dasar pembangunan. Nah, Ibu akan memberikan contoh. Contohnya di paragraf ke-1, ide pokoknya itu gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Nah, kalian isi paragraf kedua dan paragraf ketiganya lihat di bacaan gotong royong modal dasar pembangunan. Sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan ke Ibu ya anak-anak. Semangat terus belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.